selamat hari Minggu adik-adik. Ya, jumpa lagi sama kami, Kakak Lady sama Kakak Dewi. Oh, Kakak Dewi. Apa kabar, Kakak Lady? Oh, baik, puji Tuhan. Gimana Iya. kabar adik-adik di rumah? Pastinya baik semuanya. Iya, betul. Kakak harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Jadi Betul, tetap semangat juga Iya. untuk ibadah di setiap hari Minggunya. Hari ini juga pasti semangat ya. Dari awal ibadah sampai akhir ikuti terus. Betul. Kakak yakin juga sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria ya. Jadi kita tidak terganggu waktu ibadah, ya kan Kakak Lady? Betul sekali, Sis. Jadi kita walaupun di rumah kita harus tetap ibadah ya, harus tetap sukacita gitu. Iya. Oke, kita akan memulai dengan melakukan lagu Mars PA. Adik-adik berdiri ya, sama-sama kita nyanyikan lagu Mars. Baiklah adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah kita akan saat teduh sejenak. Oke adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi untuk lagu pembukaan ibadah kita dari Kidung Ceria 346, baitnya yang pertama dan kedua. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami
melindungi kami dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun untuk mengucapkan syukur buat segala penyertaan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pagi ini kami boleh ikut beribadah dalam ibadah Impa di pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hidup kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengar dan sambutlah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, kita akan membaca Mazmur Pujian. Hari ini diambil dari kitab Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ke 8. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ke 8. Sama-sama ya kita baca. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali ya. Dari Kidung Ceria nomor 13, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Ceria 13, baitnya yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Ya adik-adik, kakak minta tolong buka dulu Alkitabnya, coba dicari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Coba dibuka dulu ya, coba kakak tunggu dulu di sini sebentar. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Sudah? Kakak anggap sudah buka ya. Nah, kita sebelum membaca, kita berdoa dulu, lipat tangannya.
Nggak usah ditutup Alkitabnya, tetap saja terbuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Allah, Kau masih berikan kesempatan buat kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, bukakanlah hati kami ya Allah agar kami dapat mengerti dengan baik firman yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih ya Allah, hapuskanlah dosa kami agar kami mengerti ya Tuhan atas kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, tadi sudah dibuka. Kita akan bacanya secara bersama-sama, walaupun kakak di sini, adik-adik di rumah, kita baca secara perlahan saja ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5, kita baca dulu judul perikopnya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendakku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Oke. Ditaruh dulu Alkitabnya ya. Tetap dibuka. Nah, pada hari ini Kakak Lady mau bercerita dengan tema, ya kalau mau dicatat di rumah nggak apa-apa. Aku mau bersaksi. Judulnya ya, tema pada hari ini itu aku mau bersaksi. Oke, tadi sudah dibaca Alkitabnya. Sebelumnya Kakak Lady mau kasih tahu dulu. Siapa yang tahu Rasul Paulus itu siapa? Iya, coba. Oh, pasti banyak yang jawab di rumah ya. Rasul Paulus inilah Kakak Lady, ini Kakak Lady. Nah, sebelumnya Kakak Lady mau cerita dulu, Rasul Paulus itu dulu namanya Saulus, ya. Jadi bukan Paulus dulu namanya Saulus. Nah, dia lahir di mana tadi katanya? Tadi ada ya di Alkitab ya kan? Dia dari Tarsus. Nah, jadi Saulus dari Tarsus. Nah, dulu dia punya guru. Nah, kalau dulu namanya Rabi terkenal yang bernama Gamaliel. Nah, coba tadi dilihat Alkitabnya coba. Gamaliel itu di ayat berapa ya? Itu ada di ayat 3, ya kan? Nah, Saulus ini orang Yahudi, dia dari Tarsus dan diajari oleh rabi yang terkenal bernama Gamaliel. Gamaliel ini tekun sekali ya, maksudnya dalam agama nenek moyang itu sangat taat kali, giat kali. Nah, Saulus ini dulu itu orang jahat, adik-adik. Orang jahatnya gimana? Nah, tadi kita udah baca, dia suka memenjarakan orang, menghancurkan gereja-gereja. Jadi itu dulu Saulus, bukan Rasul Paulus itu yang dulu namanya Saulus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, belum percaya. Jadi dulu masih berbuat jahat, masih memenjarakan orang, menghancurkan gereja. Terus apa lagi? Banyak orang mati, ribuan orang mati di sana banyak. Nah, jadi dulu Saulus ini sangat kejam. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkehendak lain. Jadi kalau adik-adik punya rencana, nanti tahun depan saya mau ke Jakarta, tahun depan saya mau ke mana lagi? Ke Bandung, ke Bali. Oh, kalau adik-adik punya berencana itu bisa saja. Jadi waktu itu Saulus itu berencana untuk apa? Menganiaya orang, tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, Tuhan panggil. Tuhan apa?
pakai Saulus. Nah, dari situ, dari Saulus bertobat, maka berubahlah namanya menjadi Paulus. Nah, Paulus ini dikenal sebagai penginjil terbesar. Nah, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada 14 kitab, diantaranya Roma, ya, Tesalonika. Banyak, adik-adik bisa lihat nanti, bisa baca sendiri di rumah. Itu banyak banget kitab-kitab yang ditulis sama Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini walaupun dulu hidupnya jahat, ya, hidupnya kejam terhadap orang lain, tapi Tuhan pakai. Jadi walaupun adik-adik sekarang masih kecil, ya kan, belum bisa melakukan hal-hal besar, tapi Tuhan pasti akan pakai. Jadi jangan pernah jangan pernah merendahkan diri, jangan pernah, ya, karena semua ciptaan Tuhan itu baik. Nah, Paulus dikenal sebagai misionaris, ya. Misionaris itu jadi kayak penginjil. Nah, bersaksi. Makanya Kak Lady di sini judulnya Aku Mau Bersaksi. Bersaksi itu dari kayak mana ya? Kalau kayak kami Kak masih adik-adik gimana bersaksi ya? Bersaksi itu dari perilaku, ya kan? Rajin membantu mama, papa di rumah, sayang adik. Itu udah bersaksi. Bersaksi itu tidak harus hal-hal besar, hal-hal kecil dulu, membantu mama membersihkan rumah itu bersaksi, ya kan? Itu kebaikan. Oke? Nah, tadi kan satu, Paulus ini seorang penginjil. Penginjil tadi yang mau bersaksi, ya. Dulu kan dia belum percaya. Nah, kedua, Paulus ini seorang misionaris terbesar Kristen. Tadi kakak bilang juga kitab-kitab yang banyak ditulis, banyak di Perjanjian Baru itu banyak ditulis Rasul Paulus. Jadi gak ada hal yang mustahil, ya adik-adik. Kalau Tuhan berkehendak, apapun adik-adik yang mau adik-adik impikan, kalau Tuhan berkehendak pasti Tuhan terjadi gitu. Jadi kalau adik-adik punya impian, walaupun adik-adik sekarang masih kecil, siapa tahu 20 tahun kemudian adik-adik jadi presiden, ya kan? Siapa tahu 15 tahun kemudian adik-adik jadi pendeta, ya kan? Kita tidak tahu, ya kan? Walaupun adik-adik hari ini jahat, masih nakal, masih bandel, nah Tuhan pasti akan pakai. Kalau orang-orang yang mau bersaksi, mau bercerita melalui perilaku itu bakalan dipakai Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup apabila kita menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan harus hidup dengan benar. Kenapa? Tuhan sudah mau mati buat kita, ya kan? Jadi adik-adik harus hidup benar. Nah, di sini ditekankan di dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke penjara. Nah, dia mengakui kesalahannya. Jadi kalau adik-adik, kalau orang-orang benar, orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak pernah berbohong, adik-adik. Walaupun hal-hal kecil, adik-adik sembunyikan mainan adik sendiri, atau adik-adik berbuat jahat, itu pasti mengakui, ya kan? Itu harus mengakui. Kenapa? Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita ada siapa? Ada Roh Kudus. Ya, jadi karena Rasul Paulus sudah sudah berubah, sudah bertobat, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Dia berani bersaksi, dia ngaku, dia salah. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk mengatakan hal-hal jujur, tidak boleh berbohong. Di agama manapun kita diajarkan tidak boleh berbohong. Jadi yang sekarang masih suka berbohong, tolong ya, Kakak Lady nggak mau lagi ya. Harus hidup benar, hidup jujur. Harus menjadi teladan, harus menjadi harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari ya. Teladan itu nggak mesti hal-hal besar, hal-hal kecil juga harus menjadi teladan. Oke, jadi harus tetap ya bersaksi, tidak harus melakukan di luar-luar sana kayak Paulus ya, melalui hal-hal kecil dulu dari sekolah, dari rumah. Nah itu. Jadi apapun yang adik-adik rencanakan,
adik-adik berbuat jahat, adik-adik apalagi tuh? Ya, adik-adik berbuat jahat, suka berbohong. Apabila Tuhan pakai, makanya ada di Alkitab, coba buka di Ayub 42 ayat 2. Ya, tadi Kakak Lidi ada baca Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau adik-adik punya impian hari ini, masih kecil, walaupun masih kecil punya impian jadi presiden, percaya pasti Tuhan sanggup, ya kan? Adik-adik punya impian mau ke luar angkasa, Kak, mau jadi astronot, bisa, ya kan? Pasti bisa, Tuhan Yesus sanggup. Jadi hal-hal yang tidak mungkin pasti mungkin. Asalkan adik-adik apa? Satu, rajin berdoa, rajin belajar, rajin bersyukur, ya. Tidak boleh apa? Berbohong, harus berbuat baik selalu. Oke? Sudah ya, harus dicatat. Jadi itu. Dari Rasul Paulus yang jahat saja, dia berani mengakui hal-hal yang apa? Yang jahat. Itu sangat mengerikan loh. Kalau dulu saya pernah membunuh orang loh, itu hal yang mengerikan. Coba adik-adik pernah dengar nggak? Kalau seandainya adik-adik punya teman, saya pernah bunuh orang loh, pasti takut ya. Wah, dia nanti saya dibunuh. Wah, pasti ketakutan ya. Nah, tapi Tuhan Yesus pakai jadi orang yang sangat apa? Sangat terkenal, penginjil terbesar di dunia adik-adik, ya kan? Jadi kalau hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak mungkin pasti mungkin buat Tuhan. Oke, amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang akan diambil dari Kidung Ceria 206. Baitnya yang pertama aja ya adik-adik, coba dibuka Kidung Cerianya 206 ya, coba. Bait yang pertama aja kita akan nyanyikan 206 yang judulnya Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Oke, kita mau doa syafaat. Oke, tutup Kidung Cerianya dulu, tutup dulu Alkitabnya, kita mau doa syafaat. Siapapun adik-adik di rumah yang sedang ulang tahun, panjang umur ya kan, yang sedang ujian, Kakak Lady di sini mendoakan ya. Coba dilipat tangannya, jangan ada yang ngintip-ngintip, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar ya Allah. Biarlah firman-Mu menetap dalam hati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Jaga dan pelihara mereka Tuhan, baik kesehatan Tuhan, baik pendidikan, biarpun dalam setiap keadaan kegiatan mereka Tuhan, Kau selalu mengarahkan ya Allah. Bantu mereka terkhususnya adik-adik kami yang sedang menghadapi ujian. Bantu mereka Tuhan untuk memberikan hasil yang terbaik dari hasil belajar mereka ya Tuhan. Agar dapat membanggakan orang tua dan terlebih membanggakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Dimanapun mereka berada Tuhan dalam perpanjangan umurnya ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu taat kepada kedua orang tua, terlebih pada Tuhan. Ya Allah,
Bantu mereka untuk selalu menjadi anak-anak terang dalam keberadaan mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk mama dan papa kami yang menjaga dan melindungi kami. Kau jaga dan pelihara Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki ya Tuhan. Kau pimpin dan arahkan ya Allah orang tua kami dalam mendidik dan menjaga kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan dalam setiap pelayanannya Allah. Untuk kakak-kakak layan kami ya Tuhan yang senantiasa selalu bersuka cita Tuhan melayani untuk adik-adik kami. Berikan kesehatan buat kami Tuhan, khususnya gereja kami dalam setiap pelayanannya Allah. Bantu dan arahkan gereja kami ya Tuhan agar selalu menjadi terang dalam gereja kami ini ya Tuhan, agar semakin banyak orang-orang yang terpanggil Tuhan untuk semakin beribadah ya Allah. Kami tahu Tuhan, COVID ini belum berlalu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memelihara dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapa, bangsa dan negara kami Tuhan, dalam setiap pemerintahannya Allah, kami tahu semua itu Kau jaga dan pelihara ya Allah agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang tidak sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena adik-adik semuanya, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kakak Lady. Iya, jadi kita semua walaupun kita masih kecil, umurnya mungkin yang masih kecil ya, mungkin badannya sudah besar ya, kita bisa menjadi saksi. Saksi bukan bersaksi di pinggir-pinggir jalan gitu ya, di persimpangan jalan. Tapi melalui perbuatan kita bisa menjadi saksinya Tuhan ya, di rumah, pada saat bermain dengan teman, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksinya Tuhan ya. Berkata jujur, gak boleh bohong, berkata yang benar tentang Tuhan, tentang apapun. Itulah menjadi kesukaannya Tuhan. Kita seperti tadi contohnya kan Paulus ya, dia menjadi orang besar walaupun pada mulanya dia hidupnya sungguh kejam ya, mengejar orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang merubah dia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang hebat, yang punya penginjilan ya, hebat dia pada masanya, sehingga pada sampai sekarang ini kita bisa melihat banyak kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, hasil tulisan dari Rasul Paulus tadi. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita. Kakak mau ingatkan lagi, di rumah adik-adik sediakan ya persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu sampaikan kepada mama dan papa untuk mengantarkannya ke kantor gereja di setiap jam kerja di hari Selasa sampai Sabtu. Nah, kalau tidak sempat ke kantor gereja, boleh via bank ya, ditransfer. Nah, oke adik-adik semuanya, kita akan bernyanyi bersama untuk persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256, baitnya yang pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun.
Baiklah adik-adik semuanya, mari kita doakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, ajar kami untuk berani, untuk bersaksi, berani juga berkata jujur dalam setiap perbuatan kami. Karena melalui tindak nyata dalam perbuatan kami, itulah menjadi contoh buat orang lain juga, bahwa sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang percaya, kami harus mampu berani bersaksi buat banyak orang tentang pekerjaan Tuhan, tentang hal apapun Tuhan, tentang kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru juga memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kecil kami ini. Kami tulus dan ikhlas untuk memberikannya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mampu untuk memberi dari keikhlasan hati kami, sehingga persembahan kami ini boleh berguna buat banyak orang, terlebih lagi semakin banyak lagi orang mau mengikut Engkau dan semakin memperluas akan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah mau menutup ibadah kita, ya kan Kak Lady? Betul. Iya, jadi setiap hari Minggunya diingatkan, selalu kakak ingatkan, kita ibadah jam 8 ya, sudah siapkan diri, Kidung Cerianya, Alkitabnya ya. Pagi-pagi sudah bangun, sudah mandi, sudah bersih-bersih ya. Jadi pada saat kita mau ibadah, kita bukan dalam keadaan masih lusuh, masih ngantuk-ngantuk ya. Mau ibadah itu harus semangat, harus sukacita ya. Iya, karena untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu harus dengan semangat. Ya. Betul. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, bait yang pertama dan kedua ya. Kita menjadi saksinya Tuhan. Yesus menginginkan daku, itulah judulnya. Kita harus bersinar. Ayo, Kidung Ceria 233, bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baitnya yang kedua kita nyanyikan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kalau Kakak Lady bilang amin, adik-adik nyanyi sama-sama anugerah ya Kak Dewi. Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini ya Allah. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan berkenan di hati-Mu ya Tuhan, sehingga dapat kami
selalu bersuka cita Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, biarlah setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sesehari ya Allah. Bantu kami menjadi anak-anak terang dalam keberadaan kami ya Tuhan. Walaupun kami hari masih masa Covid Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun berada ya Tuhan. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan, kami rindu akan tata muka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu bersuka cita bersama ya Allah. Kami berdoa Tuhan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Firman-Mu yang kekal dalam selalu menetap dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang hidup, amin. Sama-sama kita nyanyi anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Oke, adik-adik Amin, semuanya. selamat hari Minggu.